Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Handika, MPM 24190489, mata kuliah Fisiologi Manusia dan Olahraga, dosen pengampu Utari Lismana MPD. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi olahraga dalam topik cairan dan presentasi anaerobik. Latar belakang, cairan tubuh memainkan peran penting dalam presentasi anaerobik. Anaerobik adalah proses metabolisme yang tidak akan memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Dalam presentasi anaerobik, cairan tubuh membantu mengatur suhu tubuh, mentransportasikan nutrisi ke otot, dan mengeluarkan limbah metabolik. Rumusan masalah ada dua. 1. Bagaimana pengaruh dehidrasi terhadap prestasi anaerobik pada atlet? 2. Apakah hubungan antara kadar cairan tubuh dan prestasi anaerobik pada atlet? Analisis kebutuhan cairan dan prestasi anaerobik. Kebutuhan cairan. 1. Cairan tubuh atlet anaerobik memerlukan kadar cairan tubuh yang optimal untuk meningkatkan presentasi. 2. Hidrasi. Atlet anaerobik memerlukan hidrasi yang cukup sebelum, selama, dan setelah latihan untuk menggantikan cairan yang hilang. 3. Elektrolit. Atlet anaerobik memerlukan cairan elektrolit seperti nutralium, kalium, dan magnesium yang mengatur fungsi otot dan saraf. Ruang lingkup cairan dan presentasi anaerobik. Fisiologi olahraga, nutrisi olahraga. 3. Fisiologi olahraga. 1. Fisiologi olahraga, studi tentang bagaimana cairan tubuh mempengaruhi prestasi anaerobik pada atlet. 2. Nutrisi olahraga, studi tentang bagaimana nutrisi dan hidrasi mempengaruhi prestasi anaerobik pada atlet. 3. Fisiologi, studi tentang bagaimana faktor fisiologi mempengaruhi prestasi anaerobik pada atlet. Tujuan dan sasaran penelitian. 1. Menganalisis pengaruh cairan tubuh terhadap prestasi anaerobik pada atlet. 2. Mengidentifikasi kebutuhan cairan tubuh yang optimal untuk meningkatkan prestasi anaerobik pada atlet. 3. Mengembangkan strategi hidrasi yang efektif untuk meningkatkan prestasi anaerobik pada atlet. 2. Atlet anaerobik yang terlihat dalam olahraga anaerobik seperti sprint, lompat, dan angkat berat. Pelatihan dan pembina. Pelatih dan pembina yang bekerja dengan atlet anaerobik. 3. Ahli gizi yang bekerja dengan atlet anaerobik. Atlet muda yang berusia 18 sampai 25 tahun. Atlet profesional yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Atlet kondisi khusus. Atlet yang kondisi khusus seperti diabetes dan hipertensi. Peningkatan prestasi anaerobik pada atlet yang mengikuti penelitian. Peningkatan kadar cairan tubuh pada atlet yang mengikuti penelitian. Peningkatan pengetahuan atlet, pelatih, dan ahli gizi tentang pentingnya cairan tubuh untuk prestasi. Cairan tubuh prestasi anaerobik memainkan peran penting dalam prestasi anaerobik. Ketika atlet melakukan aktivitas anaerobik, tubuh mereka memerlukan energi yang cepat dan intens. Cairan tubuh membantu mengatur suhu tubuh, mentransformasikan nutrisi ke otot, dan mengeluarkan limbah metabolik. Jika cairan tubuh tidak cukup, atlet dapat mengalami dehidrasi, kelelahan, dan penurunan prestasi. Strategi hidrasi untuk meningkatkan prestasi anaerobik yang efektif dapat membantu meningkatkan prestasi anaerobik pada atlet. Atlet harus minum cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah latihan untuk menggantikan cairan yang hilang. Mereka juga harus memperhatikan jenis cairan yang diminum, seperti air, minuman olahraga, atau suplemen hidrasi. Selain itu, atlet harus memperhatikan tanda-tanda dehidrasi, seperti keringnya mulut,
kelelahan, dan sakit kepala, dan mengambil tindakan untuk menggantikan cairan yang hilang. Penyelesaian masalah cairan dan prestasi anaerobik. Masalah 1. Dehidrasi dapat menurunkan prestasi anaerobik pada atlet. Atlet tidak memperhatikan kebutuhan cairan tubuh yang optimal. Solusi 1. Hidrasi yang cukup. Atlet harus minum cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah untuk menggantikan cairan yang hilang. 2. Manfaat peningkatan prestasi anaerobik pada atlet, mencegah dehidrasi dan kelelahan, peningkatan kesehatan dan keselamatan atlet. Kesimpulan, cairan tubuh memainkan peran penting dalam prestasi anaerobik pada atlet. Dehidrasi dapat menurunkan prestasi anaerobik, sementara dehidrasi yang cukup dapat meningkatkan prestasi. Atlet harus memperhatikan kebutuhan cairan tubuh yang optimal dan memiliki rencana hidrasi yang efektif untuk memastikan prestasi anaerobik yang maksimal. Terima kasih.